Konon kata orang-orang tua, pohon beringin itu rumahnya Memedi, yaitu makhluk halus sebangsa jin. Orang-orang selalu menjaga agar pohon beringin itu tidak dikotori, apalagi jika ada yang ingin menebangnya. Mereka takut jika menebang pohon beringin, dikotori atau dirusak, maka penghuninya akan marah dan mengganggu orang-orang yang telah melakukan hal tersebut. Ibaratnya kalau ada orang di rumah kita dan berbuat seenaknya yang bikin kita tidak senang, pasti otomatis kita sebagai pemilik rumah akan marah besar. Mitos ini hingga sekarang masih terdengar khususnya di daerah pedesaan, jika di tempat yang ramai. Mitos ini sudah hampir tidak terdengar lagi. Jika masih berlaku mungkin di kota akan tertata rapi dan gedung-gedung tidak berdiri seenaknya. Saya awalnya acuh dengan mitos ini. Tapi di lain sisi saya juga takut untuk melanggar mitos itu. Dalam mitos ini kita tidak boleh merusak bahkan menebang pohon beringin yang besar-besar karena akan membuat penghuninya marah dan akan mengganggu kehidupan kita sampai 7 turunan. Mitos adalah cerita yang bersumber dari masyarakat dan cerita tersebut biasanya tidak bisa diterima secara rasional. Mitos kadang juga benar-benar terjadi. Dan cerita-cerita mitos pedesaan sangat mensugesti masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia terutama Jawa, sangat senang dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Sehingga dari sinilah mitos-mitos mulai menyebar. Awalnya saya berpikir bahwa cerita mitos itu hanya cerita rakyat dan sebagai dongeng pengantar tidur atau sebagai cerita di sekolah-sekolah. Tapi ternyata setelah saya pikirkan lagi cerita mitos mempunyai tujuan dan maksud tersendiri yang mana tujuan tersebut demi mewujudkan maslahat bersama antara manusia dan alam semesta. Mungkin ada beberapa mitos yang bertujuan untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang, tapi walaupun begitu mitos tersebut tidak merugikan orang lain. Sebagian kelompok menerjemahkan bahwa mitos itu hanya isapan jempol, tidak perlu dipercaya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa mitos itu musyrik. Dan mungkin masih banyak lagi pemikiran lain yang tentunya ada di dalam kepala per individu manusia. Okelah, terserah bagaimana orang berpendapat karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Tentu saja pendahulu kita ini membuat mitos tidak dengan sembarangan, tidak seperti sekarang ini, belum tentu benarnya sudah tersebar sampai seluruh desa. Cerita mitos mempunyai tujuan dan maksud tersendiri. Coba kita teliti lagi. Misalkan, di sebuah daerah ada mitos larangan merusak, mengotori atau menebang pohon besar, biasanya beringin. Jika hal itu dilakukan maka kita akan dilanda kesusahan sampai 7 turunan. Secara tidak langsung cerita mitos semacam ini bertujuan agar kita mau menjaga lingkungan kita. Demikian penjelasan kami kali ini, semoga bermanfaat.